Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu yang akan dilakukan secara online, yang akan dipimpin oleh saya, Kak Tara dan Kak Yeni. Adik-adik, sudah siap kan ikut ibadah pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, berarti adik-adik sudah mandi, sudah sarapan, dan disiapkan Alkitabnya ya. Sebelum kita memasuki ibadah ini, mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Dia gerakanku, oh Dia gerakanku, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku bersuka sebab Dia gerakanku. Adik, boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucap syukur pada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan Yesus, kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah ini, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab
Baik adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Hermi. Silakan Bu Hermi. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya hari ini? Semua sehat ya? Semua di dalam keadaan yang baik. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita beribadah pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kalau kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang Kau tenangkan hati kami, Kau teduhkan hati kami, untuk kami bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan siapkan Alkitab kita. Alkitab kita hari ini diambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam baiknya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan penyedialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terima kasih. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Ada 2 pertanyaan yang mau saya ajukan. Yang pertama, siapa yang kalau mau makan berdoa terlebih dahulu? Tidak lupa berdoa. Iya, hebat. Semua tidak lupa berdoa. Yang kedua, siapa yang bilang terima kasih kepada mama yang sudah menyiapkan makanan bagi kita? Ayo, siapa yang selalu mengucapkan, mama terima kasih, sudah disiapkan makanan buat saya, makanannya enak mama. Oke, hebat kalian. Ya, adik-adik, kenapa kita kok harus berdoa sebelum makan? Terus kenapa kita juga mengucap terima kasih kepada mama yang sudah menyiapkan makanan? Kenapa adik-adik? Nah, kita mau pelajari ya. Dari bacaan hari ini, dari Mazmur 100 yang kita baca tadi, pemazmur itu mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Yang pertama, Tuhan itu sudah sangat baik kepada kita. Buktinya apa kalau Tuhan sudah sangat baik kepada kita? Yang pertama adalah kita dipelihara oleh Tuhan lewat papa dan mama. Kalau kita lapar, mama sediakan makanan buat kita. Kalau kita pengen baju baru, mama papa belikan bagi kita. Kalau kita pengen mainan baru, mama sama papa belikan buat kita. Nah, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lewat siapa? Lewat papa dan lewat mama. Nah, adik-adik, mama dan papa itu mendapat tugas, mandat dari Tuhan untuk merawat kita, untuk merawat adik-adik, ya kan, supaya adik-adik tumbuh sehat,
menjadi tambah pintar, kemudian menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu baik kepada kita. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, Tuhan itu kenal diri kita satu persatu. Tuhan kenal Samuel, Tuhan kenal Nathan, Tuhan kenal Naomi, Tuhan kenal Daniel, Tuhan kenal Jonathan. Tuhan kenal semua anak-anaknya, dan satu pun tidak ada yang dilupakan. Nah, adik-adik, kita mau lihat kisah tentang seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Ya, tapi sayang ada satu dombanya yang nakal. Yuk, kita lihat bersama-sama. Suatu hari di pegunungan ada seorang gembala. Gembala itu mempunyai binatang ternak, yaitu domba. Binatang domba itu semuanya berjumlah 100 ekor domba. Setiap hari, gembala membawa dombanya berjalan mencari rumput makanannya. Ketika malam hari akan tiba, gembala memasukkan semua domba ke kandang. Tapi, gembala menghitung dombanya hanya 99 domba. Itu berarti ada satu domba yang hilang. Kemudian gembala itu segera pergi untuk mencari satu domba yang tersesat itu. Tiba-tiba gembala itu mendengar ada suara domba. Ternyata satu domba itu terjebak di semak belukar. Gembala itu turun ke bawah untuk menyelamatkan satu domba itu. Lalu gembala melepaskan satu domba itu dari semak belukar. Gembala itu menggendong satu domba itu dan berjalan pulang. Gembala itu mengembalikan satu domba itu ke kandangnya lagi. Gembala itu memanggil sahabatnya dan tetangganya untuk bersukacita bersama-sama dengan dia. Nah, gimana adik-adik? Tadi ada seorang gembala, dia punya 100 ekor domba. Setiap hari dia pelihara dombanya, dibawa ke padang rumput, dikasih makan, ya kan? Kemudian semua domba-dombanya makan. Nah, tapi terkadang itu ada yang nakal, ada yang ingin mencari yang lain, ingin mencari rumput di tempat yang lain, ingin melihat pemandangan di tempat yang lain. Nah, akhirnya dia lari dari kelompoknya, lari dari teman-temannya. Dia lari, ternyata apa adik-adik? Dia tidak tahu jalan pulang, dia tersesat, ya kan? Bahkan kakinya sampai tersangkut pada semak duri. Nah, waktu sudah menjelang malam, semua domba digiring kembali ke kandang, gitu kan? Kemudian apa? Kemudian si gembala menghitung domba-dombanya. 1, 2, 3. Loh, kok cuma 99? Berarti satu lagi kemana? Oh, gembalanya langsung, aku harus mencari dia. Kasihan dia. Nanti kalau dia tersesat gimana? Kalau dia dimakan binatang buas gimana? Aduh, hatiku sangat sedih. Akhirnya, walaupun itu malam hari, susah untuk dicari, gelap, si gembala tetap mencari. Dia telusuri jalan satu-satu, ya kan? Sampai akhirnya gimana Dek? Dia dengar ada rintihan domba, Mbak. Nah, dia tahu, itu dombaku, aku kenal suaranya. Dia datangin, kemudian dia lihat, ternyata dombanya terlilit oleh semak, makanya dia tidak bisa pulang, ya kan? Nah, akhirnya gimana? Si gembala melepaskan, dia turun ke lembah itu, dia lepaskan setiap
semak-semak yang melilit kaki si domba. Dia lepaskan, dia bebaskan dari kesulitan si domba itu. Kemudian dia gendong. Kenapa digendong adik-adik? Karena si domba tidak bisa jalan sendiri, kakinya sakit, habis terlilit oleh semak duri. Akhirnya digendong di tengah malam, ya kan, gelap, dia harus gendong domba. Nah, tapi karena begitu cintanya gembala itu kepada sang domba, tetap digendong, dibawa pulang. Nah, bersukacitalah dia ketika dombanya sudah ketemu. Adik-adik, Tuhan kita itu adalah gembala kita. Tuhan kita itu kenal kita satu persatu, ya. Dia kenal setiap dari kita. Ketika kita sedih, dia tahu. Ketika kita senang, dia tahu. Ketika kita menang lomba, dia tahu. Ketika kita sedang kesepian, dia tahu. Dia tahu keadaan kita. Makanya ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang bersukacita, ketika kita sedang senang mendapatkan hadiah dari mama papa, kita harus mengucap syukur. Kita berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur. Oke? Yang ketiga adik-adik, yang ketiga, Tuhan begitu sayang kepada kita. Makanya kita harus berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan apapun keadaan kita. Waktu kita makan, waktu kita belajar, waktu kita sedih, waktu kita senang, waktu kita bermain, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan kita untuk bisa bermain. Apalagi saat pandemi seperti ini, kita tidak bisa ketemu dengan teman-teman di sekolah. Kita jangan sedih, tetapi kita harus mengucap syukur dan berdoa supaya apa? Supaya pandemi ini juga segera berlalu. Tuhan itu selalu mendengarkan apa yang menjadi keluhan kita, mendengarkan apa yang menjadi permintaan kita, mendengarkan apa yang menjadi kesedihan kita, ya kan? Nah, kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Makanya kita diminta untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan itu selama-lamanya bagi kita. Pemazmur mengajak kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, memuji Tuhan dengan sorak-sorai. Kita beribadah dengan sikap yang baik, kita beribadah dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebagai apa? Sebagai ungkapan syukur kita bahwa Tuhan begitu baik kepada kita. Dan bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Kita mempunyai sikap hati yang baik, kita menjadi anak yang taat, kita beribadah dengan sungguh-sungguh, bersikap dengan baik, ketika beribadah duduk dengan baik, menyanyi dengan sungguh-sungguh. Itu adalah bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, tadi di awal saya bertanya, kenapa kok kita harus berdoa sebelum makan? Kenapa kok kita juga harus berterima kasih kepada mama, kepada papa yang sudah menyediakan makanan kepada kita? Kenapa? Karena dengan berdoa kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Dengan berterima kasih kepada mama dan papa, kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita melalui mama dan papa. Karena itu kita bersyukur Tuhan terus memberikan berkat kepada mama dan papa kita berlimpah-limpah. Oke adik-adik, kita mau belajar ya. Mulai sekarang kita mau belajar terus, apapun yang kita lakukan kita berdoa. Mau kita mau makan, kita mau belajar, kita mau sedih hati, kita mau bermain, ketika kita diberi sesuatu oleh mama, oleh papa, oleh teman, mari kita ucapkan terima kasih, karena itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah kami belajar Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Dan Tuhan begitu baik kepada kami. Kami mau belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami juga mau belajar mengucapkan terima kasih kepada mama dan papa kami atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Hermi atas pelayanan firman-Nya. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan nyatakan iman percaya kita dengan bersama menyanyikan lagu Aku. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Ya, sebentar lagi kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik sudah mengumpulkan persembahannya kan? Persembahan nanti ketika sudah dikumpulkan, adik-adik bisa serahkan melalui papa mama untuk diserahkan ke gereja melalui transfer, ataupun diserahkan langsung kepada pengurus kelompok masing-masing. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan Aku Bawa dan Berkat. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baik adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Kita selanjutnya akan mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Lalu kemudian kita akan berdoa syafaat. Mari kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini, firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Hermi bisa kami pakai, kami nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan untuk dikelola demi kebutuhan operasional gereja kami. Juga Tuhan Yesus kiranya mau berkati pendeta dan majelis dan semua orang yang mengurus gereja tercinta kami, agar gereja kami bisa bertumbuh dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus,
Kami hari ini mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan mau berkati bangsa Indonesia ini supaya kami bisa melalui masa pandemi dengan baik, dan kiranya Tuhan mau berkati juga orang-orang yang kekurangan di luar sana Tuhan akibat pandemi ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk studi kami yang masih dalam usia sekolah. Kiranya Tuhan mau juga bantu kami dalam belajar melalui online. Kiranya Tuhan mau berkati kami menjadi anak-anak yang pintar dan mendapatkan nilai yang baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sakit di luar sana. Kiranya Tuhan mau jamah mereka satu persatu, berikan mereka kesembuhan melalui darah-Mu ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan Yesus ajarkan, yang akan kami panjatkan dengan cara Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan dari yang jahat. Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita mengucap syukur karena kita punya Allah yang baik. Karena Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan menyanyikan lagu God is so good. Allah itu
sudah selesai. Adik-adik jangan lupa pesan dan firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini, dan juga jangan lupa untuk melakukan aktivitas seminggu ke depan. Jadi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, dan Tuhan memberi kita damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas adik-adik hari ini adalah memilih menu makanan yang sudah disiapkan di dalam gambar yang sesuai dengan menu yang adik-adik makan pada hari ini. Kalau sudah, nanti dituliskan doa yang adik-adik ucapkan ketika mau makan. Kemudian tuliskan juga ucapan terima kasih buat mama yang sudah menyediakan menu buat adik-adik makan di hari ini. Difoto, kemudian dikirimkan di nomor di bawah ini. Selamat mengerjakan. Shalom adik-adik, apa kabar? Mayosebi berharap adik-adik di rumah selalu sehat, selalu kuat, dan yang pasti tetap ceria ya. Nah adik-adik kangen nggak untuk sekolah minggu bersama-sama via ibadah Zoom? Adik-adik, nanti kita akan ada ibadah Zoom loh di tanggal 29 November dan di jam 11 pagi ya adik-adik, dengan tema Karuniaku, Karuniamu untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Ditunggu. Dadah.